Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita dimanapun kita berada saat ini. Tidak lupa juga kami menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit, dan saudara yang mengalami pergumulan hidup, kiranya saudara segera dipulihkan oleh Tuhan dan dapat beraktivitas kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi dari buku ND nomor 655 ayat 1. Jahani uria sasada Jesusi marhite padidion rabdo tatai uriani Binar badiana marhite mudari. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 11 yang berkata demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Latin ada dikatakan secundum Jesus, bukan secundum homines. Berdasar pada Yesus, bukan berdasar kepada manusia. Artinya dasar iman yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus, bukan manusia. Pada masa kini semakin marak kemunculan umat-umat yang menjadi pengikut manusia, bukan lagi pengikut Tuhan. Hal itu telah terbukti dengan banyaknya perpecahan yang terjadi di dalamnya. Banyaknya perpecahan yang terjadi oleh sikap umat yang hidup secundum homines, hidup yang pro homines, yaitu hidup yang sibuk menempatkan diri, berorientasi kepada pribadi manusia, bukan lagi berorientasi kepada Tuhan. Mendewakan manusia dan menyatakan diri sebagai pengikutnya yang setia, dengan siap mempertaruhkan apapun, bahkan sampai mempertaruhkan kebenaran Tuhan. Dan tidak lagi segan-segan mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, bersikap hal-hal yang melanggar, tanpa kenal malu dan tanpa menaruh takut akan Tuhan. Teguran yang disampaikan oleh Paulus dalam nats ini menginsafkan kita umat Kristen masa kini, supaya kita masing-masing menjadi manusia rohani, bukan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai dasar hidup kita, sebagai dasar kehidupan berjemaat kita. Janganlah personal para pelayan, janganlah kiranya figur-figur manusia yang kita dewakan, yang kepadanya kita memperhambakan diri. Karena kita
bukan hamba manusia, tetapi hamba Tuhan, sama seperti mereka juga sebagai hamba Tuhan. Siapapun personal manusia yang membangun hidup kerohanian kita di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita terima dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Sebab semuanya itu berguna untuk membangun manusia rohani kita. Janganlah kita menuruti keinginan keduniawian kita untuk membuat pengkotak-kotakan, tetapi hendaknya kita selalu menyadari bahwa kita ini adalah satu, yaitu bangunan yang dibangun di atas satu pondasi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita tidak melenceng dari kebenaran yang sesungguhnya. Sebab pada penghakiman akhir nanti, masing-masing kita akan menerima upah sesuai dengan pendirian sikap kita selama kita hidup di dunia ini. Apakah kita pengikut Tuhan atau pengikut manusia? Apakah kita pelaku hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan atau hanya menyenangkan hati manusia? Apakah kita manusia duniawi atau manusia rohani? Semuanya akan dihakimkan oleh Tuhan kepada kita nanti sesuai dengan sikap kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, terpujilah Engkau karena Engkau adalah Allah yang setia mengasihi dan memelihara hidup kami. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami lewat firman-Mu, supaya kami ingat selalu bahwa hanya Engkaulah dasar hidup untuk kami di dalam setiap pekerjaan dan perbuatan kami. Peliharalah kami untuk tetap menjadi manusia rohani yang selalu berorientasi hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk perjalanan hidup kami satu hari ini. Hadirlah Engkau dalam setiap langkah kehidupan dan segala pekerjaan kami. Lindungilah kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan hari ini, dan berkatilah segala pekerjaan dan usaha yang kami kerjakan hari ini. Kami juga berdoa untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Lawatlah mereka ya Tuhan, yang sedang terbaring lemah oleh sakit penyakit yang mereka derita. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, Engkau mengetahui segala pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu pribadi lepas pribadi. Kami mohon Tuhan, tolong mereka. Lepaskanlah mereka dari segala kesesakan hidup yang sedang mereka hadapi saat ini. Selamatkanlah mereka ya Tuhan. Demikian juga kami mengucap syukur atas berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya kasih Tuhan selalu menyertai mereka setiap saat dalam perjalanan hidupnya di tahun yang Tuhan tambahkan buat mereka. Berikanlah umur yang panjang dan kesehatan, serta sukacita kepada mereka. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.